silakan. Baik, Pak dan teman-teman semua, marilah kita menyiapkan hati dan untuk berdoa. Untuk itu, izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran agama Katolik. Berdoa mulai. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih sekali dalam doa. Jadi pada pagi hari ini, terima kasih kepada kita semua yang sudah mau hadir, yang sudah berkumpul di tempat ini, yang sudah rela. Jadi baik, jadi bertanya kepada tadi, apakah kita tahu maksud dan tujuan Pak saudara dari berkumpul seperti ini? Tidak, Pak. Belum. Tidak tahu, Pak. Oke, baik. Jadi pada pertemuan ini kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu kelompok. Sekelompok orang itu dengan menempatkan dinamika kelompok itu. Jadi layanan ini diberikan dalam suasana kelompok. Jadi tujuan dari layanan bimbingan kelompok itu untuk membantu seseorang siswa atau peserta didik dalam mengatur kehidupannya, juga bisa seorang individu bisa mencapai suatu perkembangan secara optimal. Baik, jadi pagi ini kita akan membahas materi dengan topik bakat dan minat. Jadi akan tahu bakat dan minat kita apa? Belum tahu, Pak. Oke, jadi sebelum kita lanjut kita selanjutnya, mari terlebih dahulu kita perkenalkan diri kita masing-masing. Jadi dari Pak duluan, nama Pak ini Pak Irfan Buliadi, bisa dipanggil Pak Irfan. Pak adalah guru BK baru di sekolah kalian. Jadi mungkin ada yang bisa dikenalkan oleh Pak Irfan. Baik, perkenalkan nama saya Isropat, saya dari kelas bahasa. Baik, perkenalkan nama saya Erna, sama saya juga dari kelas teman-teman SD. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Priska, saya dari kelas IPS. Baik, perkenalkan nama saya Rifana, saya dari kelas IPA 3. Baik, perkenalkan nama saya Adi Siran, saya dari kelas bahasa. Materi kita berpagi ini tentang bakat dan minat. Jadi sebelum kita lanjut, Pak bertanya apakah adik-adik tahu itu bakat dan minat itu apa? Mungkin dari Priska itu bakat itu apa? Kalau menurut saya Pak, mungkin bakat itu kayak sesuatu yang kita miliki kalau Dari yang lain mungkin ada pendapat yang berbeda. Dari isi mungkin. Lagi dalam kita jelaskan. Jadi bakat adalah kemampuan bawaan sejak lahir. Jadi bakat itu sesuatu kemampuan dari kita lahir. Sebelum kita lahir bakat kita. Jadi bakat itu merupakan potensi atau kemampuan terpendam. Jadi dalam diri kita yang masih memerlukan pengembangan berupa pendidikan, pembelajaran atau pelatihan sehingga menjadi suatu percakapan, pengetahuan dan keterampilan, khususnya dalam percakapan seperti pengetahuan dan keterampilan khusus, misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan bermusik dan melukis dan lain-lain. Jadi bakat itu merupakan suatu kemampuan yang sudah ada dalam diri kita sebelum kita lahir. Jadi sebelum kita lanjut, Pak mau bertanya, kira-kira ada di sini mungkin dari adik-adik duluan, mungkin menurut adik-adik bakat dari adik-adik itu apa? Mungkin kalau dari saya, bakat yang saya miliki itu bermain sepak bola, Pak. Karena dari kecil saya sudah ada di dalam diri saya itu saya sudah mempunyai bakat yang terkendali itu bermain sepak bola, Pak. kalau dari saya Pak, bakat yang satunya mungkin bakatnya itu memasak Pak, karena dari kecil sudah suka memasak Pak. Terbaik mungkin dari Priska. Kalau dari saya, bakat yang saya miliki itu ialah menari, Pak. Benar. Iya. Adik Riana mungkin. Kalau saya Pak, bakat yang ada yang ada di diri saya itu satunya itu adalah menyanyi Pak. Bakat saya sama dengan teman Rifan Pak, memasak Pak. Baik.
bakat adik sangat bervariasi dan juga sangat bagus ya. Jadi bakat itu banyak sekali ya adik-adik. Bakat itu ada banyak, bakat bermusik, bakat melukis, bakat menjahit. Ya, baik, jadi kita selanjutnya dalam episode tentang jenis-jenis bakat. Jadi terkait ketika akan tahu tidak kalau bakat itu ada banyak jenis-jenis. Jadi Pak ini jelaskan satu jenis bakat itu, jenis bakat itu ada beberapa sini, ada 4. Jadi ada bakat akademis, bakat kreatif dan produktif, bakat seni, dan bakat administratif. Jadi kalau bakat akademis itu yang berkaitan dengan dalam bidang potensi atau potensi dalam bidang akademis seperti misalnya bakat seperti tingkat matematika, kimia, biologi dan selanjutnya. Kalau bakat kreatif dan produktif itu seperti seseorang dalam terkait berpotensi berbagai kemampuan untuk menangkap ide dari pengamatan dan tindak lanjut dan merumuskan di dalam suatu penelitian. Jadi bakat kreatif itu seperti orang melihat sesuatu itu dia merumuskan sesuatu itu dan bisa menciptakan sesuatu baru. Jadi itu namanya bakat yang kreatif dan produktif. Yang ketiga itu bakat seni. Kalau boleh tahu Pak mau bertanya mungkin adik-adik tahu kan bakat seni itu seperti apa? Tahu lah. Nah, jadi bakat seni itu seperti bakat seseorang yang dalam diri potensinya mudah terlibat dan melahirkan suatu keindahan-keindahan atau menciptakan sesuatu yang baru yang indah seperti lukisan atau bakat seni itu juga bisa seperti berlembaga, berdrama itu bukan seperti kayak tadi ada Priska menari. Dan yang terakhir itu bakat kinestetik dan psikomotorik atau gerak tubuh. Jadi bakat ini itu bakat yang seseorang di dalamnya ada potensi mudah melakukan sesuatu dengan memaksimalkan gerak tubuh. Maksud dalam hal lainnya adalah seperti olahragawan, seperti sepak bola dan sepak basket. Ya, seperti yang tadi Pak katakan bahwa bakat ini bakat kinestetik itu seperti bakat gerak tubuh, seperti bakat itu seperti seseorang yang main bola voli, bola basket, sepak bola dan lain-lain. Oke baik, jadi pada selanjutnya itu tentang minat. Jadi apakah ada yang tahu minat itu apa menurut Anda? Tidak tahu Pak. Ya baik, kita jelaskan sedikit. Jadi minat adalah dorongan atau keinginan dalam diri seseorang atau dalam fase tertentu. Jadi dengan kata lain minat itu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari serta membuktikannya. Jadi minat itu seperti keinginan kita untuk mengetahui sesuatu dan disertai dengan keinginan untuk mempelajari dan membuktikannya. Jadi seperti minat ini dan seperti minat tadi adik Ivan itu minat memasak. Itu kita harus bisa, kita sudah harus ada di sesuatu di mana kita harus mengetahui. Di situ kita harus mempelajari juga. Setelah kita mempelajari, di situ kita harus ada rasa untuk ingin untuk membuktikan itu. Jadi minat merupakan aspek psikis yang dimiliki oleh seseorang untuk menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu atau mampu mengetahui tindakan orang tersebut. Jadi seperti yang saya katakan, ini harus ada rasa seperti rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu. Pada saat yang terakhir itu cara mengembangkan bakat dan minat. Terakhir Pak yang bertanya kira-kira menurut adik kalau adik-adik punya bakat, cara untuk mengembangkan bakat tersebut itu apa? Menurut adik-adik? Kalau menurut saya ketika punya sesuatu dalam diri kita harus misalnya kalau saya menari, misalnya ada perlombaan atau apa saja kegiatan itu yang berkaitan dengan menari yang bisa menggerakkan apa saya mungkin harus bisa ikut terlibat supaya dengan salah satu saya terlibat mungkin saya bisa menunjukkan bahwa bakat saya di sini gitu. Ya, itu yang lain ada? Saya tahu. Ya, silakan. Bapak kalau untuk meningkatkan bakat itu mungkin salah satunya itu kita ketika kita menyukai maksudnya kalau seandainya bakat kita itu di menari, nah di situ kita harus mengembangkan potensi menari kita Pak agar potensi menari kita itu lebih bisa berkembang dan juga lebih baik potensinya itu. Ya baik, mungkin saya
Baik Pak, kalau dari saya seperti bakat saya di sini memasak, di sini saya harus belajar lebih tahu lebih bagaimana cara memasak, resep-resepnya bagaimana, supaya bisa menambahkan ilmu saya untuk bisa tahu masak contohnya memasak menggoreng ikan Pak. Di situ kan kita bisa tahu ternyata resepnya ini. Dari situ kita bisa belajar dan lebih tahu sebelum kita tahu menjadi tahu Pak. Begitu Pak. Oke, baik. Jadi masih ada ya, silakan. Kalau saya sesuai dengan bakat saya itu main sepak bola itu saya harus lebih giat berlatih dan juga saya harus belajar dengan materi-materi sehingga dari bakat yang saya miliki itu saya lebih memfokuskan ke depan ada pertandingan-pertandingan begitu saya bisa turun hadir di dalam pertandingan tersebut. Begitu. Oke, baik. Terima kasih kalian semua sudah memberikan pendapat tadi. Jadi pendapat dari kalian tadi tidak salah, semua betul. Jadi pertama kali jadi cara mengembangkan bakat ini dan tidak pertama itu perlu ada keberanian. Jadi dalam mengembangkan bakat yang kita harus berani untuk mengambil suatu tindakan. Yang kedua itu perlu didukung dengan latihan. Nah, seperti tadi yang adik-adik katakan bahwa kalau kita mau bermain bola, kalau kita hanya pas pertandingan mau kita main itu tidak apa-apa. Jadi ya seperti yang Pak katakan di sini, sebelum kita bermain bola kita harus latihan terus. Kita harus meningkatkan ini apa kemampuan yang kurang dari diri kita sehingga nanti dalam suatu ini seperti tadi adik katakan dalam suatu pertandingan kita bisa all-out begitu. Jadi tidak main sembarang. Dan yang terakhir itu ada yang terakhir itu adalah mengembangkan bakat begitu. Perlu didukung dengan lingkungan. Ya, jadi yang ketiga juga sangat penting di mana seperti kayak kita mempunyai bakat, tetapi orang di sekeliling kita, orang tua kita tidak mendukung, maka bakat itu akan mungkin saja dia akan rendah dan tidak akan ada perkembangan gitu. Jadi baik itu sedikit berbeda kita berikan kepada kita semua. Selanjutnya Pak berikan kepada kali mungkin salah satu orang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk yang sudah dijelaskan. Baik Pak, di sini saya menyimpulkan sedikit atas materi yang sudah diberikan oleh Bapak. Di sini berarti bakat yang kami harus kembangkan ketika bakat kami harus bisa kita kembangkan Pak. Kalau ketika kita tidak mengembangkan bakat yang kita miliki, di situ maka bakat kita akan berkembang Pak. Jadi kita harus lebih giat, lebih belajar untuk mengembangkan bakat yang kita miliki Pak. Sekian. Oke, baik. Terima kasih kita menyimpulkan pertemuan kita dari topik yang sudah dibahas pada pagi hari ini dengan disimpulkan tadi oleh adik ini Esi, maka berarti sudah kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri Pak akan membagikan lembar evaluasi untuk sebagai puisi. Jadi sebagai puisi bisa menunjukkan ke Pak ini pembukaan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semua sudah dapat kan? Sudah Pak. Sudah Pak. Diisi sesuai dengan apa yang sudah terjadi bersama tadi dengan proses yang bagaimana. Oke, baik. Jadi sebelum kita mengakhiri, mungkin kita akhiri juga dengan doa. Kalau kita presiden satu doa penutup. Saya Pak dan teman-teman semua mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa untuk menutup kegiatan kita. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kita sudah berdoa. Jadi nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kedua nanti kira-kira ada waktu kapan supaya kita bisa bertemu lagi? Hari Jumat Pak. Ya Jumat Pak, hari Jumat depan di jam yang sama Pak. Dan jadi hari ini kita bertemu lagi di bersama. Jadi semoga dengan keterangan kalian. Iya Pak. Oke, baik. Jadi sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ucapkan terima kasih. Selamat